Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Pak Des Indonesia. Dan tentunya Pak Des selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri, tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang begitu bro. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Oke, pada kesempatan kita akan bahas sebuah informasi di mana ya ada kabarnya bahwa order baru, new order baru bangkit, mulai tercium ya kebangkitan. Nah, indikasi kebangkitan new order baru mulai tercium ya. Ini ada suatu kabar di mana Khaul pada saat didampingi keluarga Rizik hadiri Khaul Soeharto ya. Pimpinan FPI Rizik Syihab di acara Khaul kedua RI Soeharto dan peringatan Super Semar ke-51 di Masjid Atin Jakarta Timur, didampingi keluarga Rizik langsung masuk ke dalam masjid. Pantauan Metro TV News, Rizik tiba di lokasi pukul 21.50 WIB dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner putih dengan plat B54MS. Ratusan jamaah juga turun menghadiri kedatangan Rizik ya. Rizik datang dengan pengawalan ketat dari Laskar LPI yang biasanya selalu mengawal. Hanya beberapa petinggi FPI yang meminta awak media tidak terlalu mendekat ke arah Rizik sewaktu ia hendak turun dari mobilnya. Tak ada pernyataan apapun yang keluar dari mulut Rizik. Ia pun langsung berjalan sembari tersenyum kepada para jemaah yang menyambutnya. Sebelumnya Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah terlebih dahulu meninggalkan acara. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat juga sudah meninggalkan Masjid Atin sebelum acara selesai. Ulama-ulama seperti Ustadz Arifin Ilham Agim sampai saat ini masih berada di Masjid Atin. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno juga belum meninggalkan tempat. Begitu bro. Ya, Anies Baswedan dialukan saat datang ke Khaul Soeharto. Ya, calon gubernur DKI Anies Baswedan tampak santai dan menebar senyum kala menuju pintu VVIP di Masjid Atin dalam acara Khaul Soeharto. Begitu bro ya. Pantauan liputan6.com, Anies datang pukul 18.41 tanpa didampingi pasangannya Sandiaga Uno. Takbir Allahu Akbar gubernur kita, teriak kerumunan massa. Berbeda dengan calon gubernur pemimpin Jakarta sebelumnya, Cawagup DKI Jarod Saiful Hidayat mendapat penolakan dari masyarakat massa yang tidak menghendaki ikut acara ini. Usir kafir, larang masuk, teriak kerumunan massa di pintu VVIP. Namun lantaran dapat menunjukkan undangan, Jarod dapat langsung masuk ke dalam masjid. Acara ini diketahui guna memperingati Khaul Super Semar. Perhelatan malam ini siap diisi tausiah dari Ustadz Agim, Ustadz Arifin Ilham dan Ustadz Rizik Syihab. Ya, seperti diketahui bahwa Jarod Saiful Hidayat disoraki di Khaul Soeharto, Fadlizon mengatakan nilai aksi spontanitas. Begitu ya. Calon wakil gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat mendapat sambutan yang kurang menyenangkan dari masyarakat yang hadir dalam acara Khaul Soeharto sekaligus peringatan Super Semar. Hal serupa terjadi saat Jarod meninggalkan acara zikir dan selawat bersama yang diselenggarakan di Masjid Atin, Jakarta Timur. Jarod disoraki, bahkan sempat ada insiden lempar botol oleh orang yang tidak dikenal. Terkait kejadian tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon menilai aksi itu spontanitas sejumlah orang, bukan direncanakan. Pasti tidak direncanakan, jadi mau dibilang apa, saya kira tidak ada maksud yang jelek, kata Fadli. Menurut dia hal itu terjadi karena Jarod merupakan pasangan Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang oleh sejumlah pihak dianggap penista agama. Fadli meyakini respon warga satu utamanya bukan tertuju pada Jarod namun pada Ahok sebagai pasangannya. Ia meyakini Jarod telah mengantisipasi hal tersebut. Spontan ya, wajar lah, bagaimana dia adalah pasangannya penista agama, ya wajar saja dipukuli. Gitu wajar saja Pak ya. Selain disoraki saat di halaman masjid, Jarod juga sempat dihalangi untuk masuk ke dalam Masjid Atin. Padahal Jarod merupakan salah satu undangan VVIP. Pada akhirnya Jarod tetap bisa masuk ke dalam masjid itu. Saat keluar masjid, Jarod kembali disoraki.
Di Haul Soeharto Titik aja jamaah kembalikan demokrasi yang kebablasan gitu kata Mbak Titi ya. Politisi Partai Golkar sekaligus pasangan sekaligus putri almarhum Presiden kedua RI Soeharto, Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto mengajak masyarakat untuk melanjutkan perjuangan Soeharto mewujudkan demokrasi. Hal itu disampaikan oleh Titi dalam acara Haul almarhum Soeharto di Masjid Atin, Jakarta Timur, Sabtu 11 Maret 2017 malam. Mari lanjutkan perjuangan beliau. Kita kembalikan demokrasi yang kebablasan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari malapetaka dan bencana. Diangkat dari kemiskinan dan kebodohan, gitu kata Titi. Titi berterima kasih atas kesediaan ribuan jamaah yang hadir untuk mendoakan almarhum Soeharto dan almarhumah Ibu Tin Soeharto. Sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut antara lain adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon, dan Wakil Ketua Dewan Suro PKS Hidayat Nur Wahid. Hadir pula calon gubernur DKI nomor 2 ya, Jarod Saiful Hidayat, calon gubernur DKI Jakarta nomor 3 Anies Baswedan, dan Ketua Majelis Tinggi atau Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, adik Titi. Turut hadir di acara itu adalah Ustadz Arif bin Ilham dan pimpinan FPI Rizik Syihab. Pantauan Kompas.com, jemaah yang hadir malam beludak hingga keluar masjid dan memadati halaman. Mereka berkumpul sejak Sabtu sore dan untuk kemudian melaksanakan sholat maghrib dan isya secara berjamaah. Dalam pidatonya beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo juga sempat menyinggung soal demokrasi Indonesia yang kebablasan. Ia mengatakan demokrasi yang kebablasan itu membuka peluang artikulasi politik ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, terorisme, dan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Banyak yang bertanya kepada saya, apa arti demokrasi kita kebablasan? Nah, begitu saja, demokrasi kita sudah kebablasan, kata dia. Ya, ternyata Mas Tommy pernah menyemprot Ahok. Anda itu siapa? Itu otak apa tahu gitu katanya ya. Ya, putra mendiang seperti Soeharto, Tommy Mandala Putra atau Tommy Soeharto kembali mengecam kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Kali ini Tommy menyoal perintah Ahok yang meminta PLN tidak mengaliri listrik di kawasan tanah negara yang didiami warga. Statement pemimpin DKI yang mengatakan rakyat miskin biliar, rakyat miskin nyolong listrik, itu kata-kata yang seharusnya keluar dari seorang mulut penjajah, kata Tommy di akun Twitternya. Tommy juga meminta Ahok ingat warga DKI yang mendukung Ahok dalam pilkada DKI. Sebelum mengatakan warga miskin DKI liar dan nyolong, coba pikir dulu, orang yang mendukung Anda nyolong di negara ini apa tidak? Itu otak apa tahu? Memimpin jangan semau gue, jangan asal asbun, warga kurang mampu jangan terus ditekan. Anda itu siapa, warga mana? Diberitakan sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok meminta jajaran direksi PT perusahaan PLN distribusi Jakarta Raya dan Tangerang agar kawasan yang menduduki tanah negara tidak dialiri listrik. PLN yang disampaikan GM baru mau bersama dengan kawasan-kawasan yang menduduki tanah negara jangan kasih listrik. Mereka katakan siap, kata Ahok di Balai Kota Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Begitu bro. Setelah Fahir Idris, yakini Tommy Soeharto serang Ahok soal penggusuran Kampung Pulo. Ia melalui akun Twitternya, Tommy Soeharto atau yang biasa dengan Tommy kembali mengkritik cara memimpin Ahok, begitu ya. Melalui akun Twitternya Tommy Hutomo Mandala Putra yang dibaca Tommy kembali mengkritik Ahok memimpin Jakarta. Dalam akun tersebut, Tommy mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok harus lebih bisa mengayomi seperti gubernur-gubernur sebelumnya. Selama ini menurut Tommy, Ahok lebih cenderung mengedepankan emosi daripada mencari solusi yang baik. Tegas bukan berarti harus kasar. Bedakan antara emosi pribadi dengan emosi mengayomi yang merasa semoga paham dengan apa yang saya maksud, kata Tommy melalui akun Twitternya. Dalam kicauan sebelumnya, Tommy juga mengingatkan Ahok agar Ahok bisa menjaga etika berbicara dan tidak menyinggung orang lain. Tommy kembali mengingatkan agar Ahok lebih santun dalam berbicara. Akibat tindakan dan cara berucap perorangan akhirnya semua benci. Sebaiknya pandai-pandai mengatur emosi agar tidak mengarah kepada kebencian etnis, begitu bro.
Selain menyerang Ahok juga Tommy juga menyerang Megawati Putri dengan kasus BLBI, Indonesia dan kapal tanker Pertamina yang dijualnya. Ya, kali ini Mahkamah Agung sudah mengabulkan untuk diadakan peninjauan kembali PK yang diajukan oleh Kejaksaan Agung dalam masalah adanya penyelewengan dana beasiswa Super Semar dengan tergugat mantan Presiden Soeharto dan ahli warisnya Yayasan Beasiswa Super Semar. Dengan demikian, maka putusan PK ini diperkirakan akan bisa memperbaiki kesalahan keputusan yang diambil oleh Arifin yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung. Pada saat itu mereka memutuskan bahwa siapapun yang menjadi ahli waris dari Soeharto harus membayar kembali kepada negara sebesar 350 juta US dollar atau sekitar 139 miliar rupiah. Dan dengan adanya putusan dari Mahkamah Agung tersebut, maka putra bungsu mantan Presiden Soeharto itu mengatakan pada tweetnya tidak akan mundur sebelum berperang untuk kebenaran. Malam ini saya katakan banding dengan harga diri putra putri lulusan terbaik NKRI. Demikian ditulisnya. Begitu bro. Pengacara Tommy bantah Soeharto. Pengacara Tommy Soeharto bantah denai gerakan makar ini katanya ya. Kita juga mengambil dari berita saya. Ini di Republika ya. Putra bungsu mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto mengklarifikasi atas tudingan bahwa mendanai gerakan makar. Hal itu disampaikan oleh pengacaranya Agus Wijoyanto. Pernyataan itu sekaligus menanggapi berita di media sosial yang menyebutkan adanya bagian struktur seolah-olah Tommy Soeharto mendanai gerakan makar. Pak Tommy dituduh sebagai pendana gerakan makar oleh pihak yang sekarang telah diproses oleh pihak kepolisian, termasuk saudara Firza Hussein yang mengatasnamakan solidaritas keluarga Cendana. Pak Tommy tidak tahu menahu atas aktivitas yang dilakukan oleh mereka, Pak Agus melalui siaran persnya yang diterima di Jakarta Kamis petang. Agus mengatakan sebagai seorang publik figur, Tommy banyak dikenal sebagai berbagai kalangan, namun untuk melakukan pendanaan sebuah gerakan yang bersifat institusional adalah tidak berdasar. Menurut Agus ada dua hal yang bisa dijadikan acuan Tommy mendukung sebuah pemerintahan yang sah dan berdasar konstitusional. Pertama, Tommy sebagai seorang pengusaha nasional telah melakukan dan mensukseskan program tax amnesty, pengurangan pajak. Jumlah yang diserahkan untuk pemasukan pajak kepada negara cukup besar. Yang kedua, dia sampai saat ini masih sebagai anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar yang merupakan salah satu partai pendukung pemerintah, terang Agus. Agus mengatakan atas dasar kedua putri itu sudah membantah berita yang beredar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Agus menambahkan sebagai negara demokrasi, Indonesia memang dalam konstitusinya menjamin setiap warga negara untuk melakukan pendapat, akan tetapi pendapat tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai kepatutan di negara Pancasila dan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak mudah menuduh orang ataupun menfitnahnya. Begitu bro. Untuk itu kami mengimbau kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi media termasuk media sosial agar berita yang mengarah fitnah dan pencemaran nama baik sebelum adanya pembuktian di depan hukum agar bisa dilakukan pemblokiran. Kami sendiri sedang pikirkan untuk mengambil langkah selanjutnya atas tuduhan tersebut. Begitu bro. Ya, sebelumnya beredar kabar Tommy Soeharto ikut danai makar terbesar. Ini tanggapan kepolisian. Beredar santer di media sosial adanya dugaan keterlibatan keluarga Cendana dalam sebuah gambar yang menampilkan bagan dengan judul donatur aksi bela Islam ke arah makar yang beredar di media sosial. Nama Tommy Soeharto disebut-sebut sebagai penyandang terbesar. Benarkah? Yang menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar RRD Prabowo Argo Yuwono menegaskan kabar tersebut belum benar karena harus dilakukan pengecekan. Beredarnya kabar bagan di medsos itu belum tentu asli ataupun tidak dan perlu di-cross check, itu bagian daripada informasi memang. Dan polisi tetap melihat itu, ujar Argo di Mapolda Metro Jaya. Argo menegaskan pihaknya masih mendalami informasi yang berkaitan dengan aliran dana kerjasama dengan PPATK. Proses pengusutan aliran dana itu memerlukan waktu karena transaksi keuangan sehari kan banyak. Nah, kita masih mendalami aliran ini, tungkasnya. Ya, inilah Saudara Gubernur Anies Baswedan bersama Ustadz Arifin Ilham dan Mbak Tommy Soeharto. Ya, indikasi kebangkitan Orde Baru mulai tercium. Dibaca daripada Special Word. Indikasi kebangkitan New Orde Baru mulai tercium. Ditulis oleh Ogan King dari Special Word.
Kini sudah semakin jelas, Anies Baswedan bukanlah tokoh utama dalam Pilkada DKI. Anies harus sadar dia sedang dipergunakan sebagai kuda tundangan, sebagai kuda tunggangan, sebagaimana pemuka agama seperti Arifin Ilham yang fotonya terpampang di sini. Kalau Anies sampai menang, ini bukanlah kemenangan Anies tapi kemenangan kubu keluarga Soeharto, terutama adalah Tommy Soeharto. Iya, ini jelas terlihat dalam acara zikir dan salawat bersama mengenang 51 tahun Super Semar yang diselenggarakan di Masjid Atin 11 Maret 2017. Tommy menjadi pusat perhatian dan ia layak sebagai pusat perhatian. Orang seperti Tommy tidak bisa dilihat sebagai pendukung Anies. Orang ini tidak mungkin hanya mendukung. Tommy kini telah menjelma menjadi tokoh politik yang memang menata langkah-langkah secara terencana untuk maju ke panggung politik, dan dia akan kembali ke panggung politik untuk antara lain membalas dendam. Tommy adalah sosok fenomenal dalam politik Indonesia. Lahir 15 Juli 62, Tommy bisa dibilang sebagai putra bungsu Soeharto yang sering membuat masalah bukan hanya pada diri dan keluarganya, namun juga bangsa Indonesia. Ia terbukti mendalangi pembunuhan, terbukti korupsi, menguasai proyek yang memiskinkan rakyat, bergaya hidup mewah, dan digosipkan menjalin hubungan dengan banyak artis. Dulu ia mungkin bisa dilihat sebagai anak bawang, tapi kini dia sudah menjelma menjadi raksasa. Manuver Tommy sebagai seorang politisi sudah tercium sejak sekitar 2015. Saat itu tiba-tiba muncul akun Twitter Tommy Soeharto. Ia secara konstan menyerang Ahok dan sesekali Jokowi. Tommy yang semula dikenal sebagai seorang pebisnis tiba-tiba fasih bicara politik dengan visi kerakyatan. Tahun 2016, Tommy mengecam pernyataan Ahok yang meminta agar PLN tidak mengalirkan listrik ke kawasan tanah negara yang didiami secara ilegal oleh warga yang menolak untuk direlokasi. Itu otak apa tahu? Pemimpin jangan semauhui, jangan asal asbun. Warga kurang mampu jangan terus ditekan. Anda itu siapa? Warga mana? Pada tahun 2017, Tommy mulai secara terbuka bicara langsung kepada wartawan untuk menyerang Ahok. Segera setelah putaran pertama Pilkada 2017, Tommy menyatakan bahwa hasil Pilkada menunjukkan adanya ancaman dari etnis Tionghoa terhadap demokrasi dan pribumi Indonesia. Tommy bahkan menyebut kaum etnis Tionghoa telah berkhianat kepada bangsa Indonesia. Tommy membentuk dan menjadi ketua Partai Berkarya tahun 2016. Tommy memilih untuk mengambil jalur partai baru karena menganggap partai yang dulu dibentuk ayahnya golongan karya sudah tidak bisa lagi diharapkan. Partai Berkarya di-brand sebagai partai yang menjadi wadah kerinduan pada masa Soeharto. Tommy juga diduga menyalurkan dana untuk membantu aksi-aksi bela Islam pada November sampai Januari lalu. Tommy memang dekat dengan Firza Hussein, wanita yang diduga memiliki hubungan gelap dengan Rizik Syihab. Firza dalam hal ini adalah ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana, dan melalui YSCC inilah diduga aliran dana dari Tommy mengalir ke gerakan-gerakan anti Ahok. Tommy masuk penjara pada tahun 2001 setelah terbukti menjadi dalang pembunuhan ketua muda bidang hukum pidana Mahkamah Agung Syafriuddin Kartasasmita 60 tahun. Tim polisi yang menyelidiki dan menganggap Tommy adalah tim daripada Kobra yang dipimpin Kapolri saat itu adalah Tito Karnavian. Korban dibunuh diduga karena menjatuhkan vonis hukuman penjara 18 bulan penjara dan denda 30 miliar kepada Tommy yang dianggap terbukti bersalah dalam kasus tukar guling PT Guru Batra Sakti atau GBS dan Bulog. Tommy kabur ketika hendak dipenjara. Tommy kemudian memerintahkan dua pembunuh bayaran yang menghabisi nyawa sang hakim. Bekerja keras tim Kobra, Tommy kemudian ditangkap. Ya, tapi Tommy ternyata memperoleh banyak keistimewaan. Dua pembunuh bayaran yang dibayar Tommy dihukum seumur hidup, sedangkan Tommy hanya divonis penjara 15 tahun. Bahkan kemudian Mahkamah Agung di bawah Bagirmanan memutuskan untuk mengurangi hukuman Tommy menjadi 10 tahun. Tommy seharusnya baru keluar pada tahun 2011, namun berkat 6 kali revisi yang diperolehnya, total hukuman yang dijalani hanya 7 tahun. Lebih hebat lagi, Tommy bahkan sudah bisa keluar dari penjara tahun 2006 dengan status bebas bersyarat. Dengan kata lain, Tommy sebenarnya hanya menjalani hukuman di penjara selama 5 tahun.
Tommy adalah anak Mas Soeharto yang sejak muda terlibat dalam dunia bisnis, tapi sama sekali tidak dengan reputasi harum. Tahun 80 ia diduga menggunakan tentara untuk memasang jumlah pemilih tanah di Nusa Dua serta pantai di Dreamland Bali untuk menjual tanah mereka dengan harga murah. Kabarnya sampai saat ini tanah-tanah itu masih dalam kekuasaan perusahaan-perusahaan Tommy. Ya, di usia 22 tahun, Tommy sudah membangun kerajaan bisnis grup Humpus yang bergerak di bidang energi, batubara, petrokimia, serta transportasi. Kerajaan ini ambruk begitu Orde Baru tumbang. Salah satu bentuk kejahatan Tommy di era Soeharto adalah ketika ia memperoleh hak monopoli menjual hasil cengkeh dari petani melalui Badan Penyangga Perniagaan Cengkeh BPPC yang dikendalikan tahun 92. Sebelum BPPC dibentuk, petani cengkeh bebas menjual langsung kepada pedagang melalui Koperasi Desa atau KUD. Sejak tahun 92, petani harus menjual cengkehnya kepada BPPC yang akan menangani penjualan kepada perusahaan-perusahaan rokok. Banyak kepustakaan menunjukkan BPPC sebagai mesin keruk korupsi bagi Tommy dan kawan-kawan di BPPC dengan memanfaatkan posisi monopolinya. BPPC mengeruk keuntungan besar dengan mengabaikan kesejahteraan petani cengkeh. BPPC membeli cengkeh dari petani dengan harga murah dan menjualnya kepada pabrik dengan harga mahal. Selisih itu tidak disalurkan untuk membantu petani, melainkan untuk memperkaya Tommy dan kawan-kawan. BPPC bubar pada tahun 1998. BBC bubar pada tahun 1998 di tahun jatuhnya Soeharto dengan meninggalkan kerugian negara yang diduga 3 triliun. Kerugian negara itu juga terjadi dalam program mobil nasional yang ditangani Tommy Timor. Dalam kasus ini, program yang seharusnya berorientasi kepada produk mobil yang diproduksi di dalam negeri malah menjadi sarana pengimporan build up mobil produksi Kia Korea Selatan tanpa dibebani biaya masuk. Program ini diduga juga memberikan negara 3,4 triliun. Ya, ada banyak nama wanita yang dikabarkan menjadi hubungan cinta dengan Tommy. Ya, misalnya dikabarkan menjadi hidup bersama dengan Maya Romantir dalam waktu cukup lama sehingga memiliki 1 anak. Setelah putus dengan Maya, Tommy menjadi hubungannya dengan nama-nama yang terkenal. Istri resmi Tommy yaitu Tata yang memberikan 2 anak. Pernikahan itu berakhir pada tahun 2007 setelah Tommy lepas dari penjara. Tommy juga digosipkan menikah siri dengan model Sandi Harun. Beberapa nama lainnya adalah Manuhara, Tamara Bensiski, Nadina Chandra Wainata, Catherine Wilson, dan Andi Soraya. Ya, tidak ada yang tahu berapa kekayaan persis Tommy, tapi yang pasti berlimpah. Tahun lalu ia menyatakan siap membawa pulang aset-asetnya di luar negeri ketika itu secara terbuka. Tommy menyatakan ia memiliki banyak aset, saham, reksadana, piutang dan sebagainya yang tersimpan di berbagai negara. Masalah terbesarnya adalah Tommy kembali dengan menyimpan dendam. Ayah yang sangat menyayanginya digulingkan, kerajaan bisnisnya ambruk dan ia harus masuk penjara selama beberapa tahun. Tito Karnavian yang menangkapnya sekarang bahkan sudah diangkat menjadi Kapolri. Kini ia akan membuat perhitungan. Anies Baswedan akan menjadi sosok yang menentukan sejarah Indonesia ke depan. Hanya saja ini bukan soal Anies, melainkan Tommy Soeharto, Cendana, Prabowo, Haditano, Reza Khalid, dan mafia hitam lainnya. Anda sedang membuka pintu bagi kembalinya sejarah hitam di Indonesia. Jangan gelap karena sul tambah kekuasaan. Anda mengorbankan harga diri kakek Anda yang telah berjuang demi bangsa dan negara. Semoga Tuhan memberkati NKRI. Ditulis oleh Ogan King. Iya, ditulis oleh Dan King, dan ada komentar daripada Daden Wahyudi. Oke, kita ada komentar daripada Wahyudi. Lebih buruk lagi jika ada pihak asing yang ikut. Kita sedang ada masalah sama Freeport. Ada apa kemungkinan ASA bakal ikut campur dengan campur tangan juga seperti saat menggulingkan Soeharto dulu dengan bantuan tangan Soeharto. Masih opini ngawur ya kawan. Gak tertutup kemungkinan, maksudnya begitu ya. Oke. Ada Kuya Wiryawan, masuk akal jika kita berkaca pada kejadian Super Smart dulu, di mana isu PKI menjadi senjata untuk menjatuhkan Soekarno. Mirip apa yang terjadi saat ini. Isu PKI kembali dihembuskan mulai dari pencalonan Pak Jokowi tahun 2014. Disutradai oleh orang di lingkungan yang sama. Another Sociology, opini penulis yang mengingatkan kita untuk waspada.
Begitu ya kata Kunya Wirjawan. Dan ada Firman S. Sutaryono, ya sekarang mirip zaman 65, yang penting eling lan wasbodo. Ada TC ngomong-ngomong, bagaimana nasib kasus somasi ke Firza Hot, apa cuma sandiwara buat nutupi jejak begitu ya? Ya si Ipol kurang kerjaan, harap maklum kata Muhammad Suwaidi. Ada Elviatan, kok sepertinya ngeri sekali begitu ya. Ada Alis mengatakan, ya memang ngeri, lihat dulu sepak terjang macan. Dulu nggak banyak omong, langsung dihilangkan, penurunya pun banyak tragedi gitu ya. Oke. Ada Elviatan, Ibu Alis, catatan Kelas Indonesia, saya tidak merasakan zaman itu, tapi ya tolong sekali lagi lah, jangan diulangi lagi, begitu katanya ya. Ada Alek Rustanjaya, mustahil Anies tidak paham, dia tidak peduli persekutu dengan siapapun, yang penting ambisinya untuk menjadi gubernur DKI saat ini bisa tercapai. Ceritanya ngayal ini katanya ya. Seandainya ini zaman edan atau batil sedang sirna, sekarang lagi masa detoksifikasi menuju zaman sehat dan waras. Seperti layaknya hukum alam tentang roda berputar, saya percaya dengan kuasa Tuhan, jadi alam semesta lagi disuruh seleksi nih, angkat orang-orang yang benar, singkirkan yang nakal. Kira-kira Bapak satu ini siap ndak, yang punya integritas, jiwa Pancasila, ritme kerja seperti Pak Jokowi supaya dilolosin sama alam gitu ya. Kemudian gengsinya bertahun di Pilpres, apa mau coba jadi gubernur dulu, hehe katanya. Jakarta adalah kunci kata Ogan Clavo Flandaver ya. New Order baru mirip seperti New with Order gitu ya. Mirip ayahnya, like father like son. Ada enam bukan New Order baru tapi New Order alias Neo Orde Baru. Ada kodok metalik, ada semana peduli yang seperti Bung Turi di atas, buat dia yang penting jadi DKI 1, urusan yang lain yang gampang diurus belakangan. Begitu bro, terima kasih. Oke, saya kira terima kasih. Begitu bro, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.